kita bahas. Halo Sobat Gen, ketemu lagi nih di soal bahasa Inggris. Nah, di sini kita diberikan soal reading, yang mana kalau di soal reading, teman-teman harus ingat, jangan baca teksnya dulu, karena bakal makan waktu lama, tapi pahami pertanyaannya dulu. Nah, di sini yang ditanya adalah topik. Nah, maksud dari topik ini adalah gagasan pokok ya, sama kayak main idea, primary idea. Intinya nanyain, sebenarnya teks ini tuh ngomongin apa sih, gitu ya. Nah, kemudian teman-teman juga nggak perlu baca semua kalimatnya, karena nanti bakal ngabisin banyak waktu nih untuk membaca satu-satu di sini. Kemudian baca kalimat pertamanya aja, bisa jadi sudah cukup, tapi kalau misalnya dirasa kurang, silakan baca cepat kalimat yang lain. Oke. Nah, di sini kita mulai dari kalimat pertama teksnya dulu ya. Di sini artinya warna, rambut, dan perhiasan itu seringkali ditentukan berdasarkan jenis kelaminnya seseorang. Jadi ada kaitan erat terkait hal yang seseorang kenakan, seseorang pakai, dengan jenis kelamin seseorang. Nah, kemudian, tapi di kalimat berikutnya, ini ternyata malah ditentang ya. Hal ini tidak selalu benar untuk semua budaya dan tidak benar untuk di Amerika Serikat. Oke, di kalimat berikutnya dijelasin lagi nih, bahwa di negara ini, Amerika, ada protes untuk mengubah hal yang berkaitan dengan gender ini supaya didobrak nih kebiasaan lamanya. Nah, kemudian di sini dibahas tentang gerakan anti-militer yang mana ini menentang yang istilah maskulin dan juga istilah macho, sehingga mulai diterima nih kebiasaan para pria untuk memakai motif-motif bunga gitu ya, dan motif yang kecewek-cewekan lainnya. Terus kemudian diperjelas lagi di kalimat berikutnya, untuk beberapa orang rambut panjang dan perhiasan untuk pria ini juga mulai dipakai, mulai umum gitu ya. Sehingga intinya di ini semua adalah perubahan sikap terkait kebiasaan yang sering dikait-kaitkan dengan jenis kelamin gitu ya, seperti baju, rambut, perhiasan, dan lain-lain. Nah, sehingga kalau kita ambil kata kunci, ini ada perubahan sikap terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan gender atau jenis kelamin di Amerika. Nah, kita baca dulu di sini. Kalau yang opsi A, ini tidak tepat karena ini ngebahas tentang perhiasan doang sebagai media untuk berekspresi. Kalau ini adalah kalimat utamanya, pasti bakal ada contoh perhiasannya, kemudian juga bakal ada contoh bagaimana perhiasan itu dipakai untuk berpikir dan lain-lain, untuk berekspresi maksudnya. Tapi ini tidak ya, sehingga ini tidak tepat. Yang B juga, kalau misalnya ini adalah kalimat utamanya, kalau ini adalah topiknya, pasti bakal ngebahas perbedaan budaya di masing-masing negara di dunia. Tapi bukan ya. Kalau misalnya yang ini, memang ada pergerakan anti-militer, dibahas di bagian sini ya, anti-militer, tetapi bukan ini intinya. Intinya adalah tentang perubahan sikap tadi, sehingga kurang tepat juga. Yang D kemungkinan benar, tapi kita lanjut dulu ke opsi E. Warna feminin yang dibandingkan dengan warna maskulin. Nah, ini kurang tepat karena kan kalau misalnya ini intinya, pasti bakal banyak banget dibahas tentang warna-warna. Dan contoh-contohnya di kehidupan sehari-hari tentang warna feminin dan warna maskulin. Tapi karena ini hanya sedikit bagian saja, sehingga bukan inilah yang utamanya. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah D. Perubahan di sikap terkait dengan gender di Amerika Serikat. Oke. Terima kasih, sampai jumpa di soal berikutnya. Mudah bukan? Gramedia Edukasi, sahabat kamu belajar.